Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tuti dalam Prikes Prima Podcast Spesial Ramadan. Ya, kita sudah berada di 10 hari terakhir Ramadan. Ini kita sudah berada di penghujung. Nah, adakah para pemirsa telah mengevaluasi amalan-amalannya, puasanya selama beberapa hari di bulan suci Ramadan ini? Apakah puasanya lancar atau mungkin saja puasanya lancar tapi ada permasalahan dalam pahala puasanya? Ya, olehnya itu kita akan membahas sedikit tentang apa-apa saja yang akan perbuatan menghapus pahala dari puasa kita bersama dengan Bapak Panes Saisir selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. Apa kabar, Pung? Baik. Ya. Alhamdulillah baik. Ya, ini sebelum tiba di lokasi di studio Prima Edutainment ini, beliau juga tadi ada beberapa kesibukan ya, Pung? Ya, sebagai Yuri di kegiatan Amalia Ramadan Fakultas BEM Fakultas Ilmu Pendidikan, diantaranya tadi lomba asan dan kultum. Jadi selama Ramadan ini para mahasiswa tidak hanya kuliah tapi juga membuat kegiatan-kegiatan seperti itu. Iya, persis seperti itu. Dan Bapak dipercaya sebagai kebetulan jurinya. Juri tadi. Oke, luar biasa ya. Tadi kan sudah menilai orang-orang yang ceramah, sekarang kita dengarkan beliau yang berceramah. Oke, Pak. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ini kan sudah jalan puasanya, sudah beberapa pekan. Nah, proses perkuliahan sambil puasa, kira-kira apa yang menjadi pembeda bagi Bapak selama menjalankan tugas sebagai seorang tenaga kependidikan di bulan suci Ramadan ini? Iya, pembedanya karena ini bulan suci Ramadan, di samping memberi kuliah, kita kan juga puasa. Yeah. Di situ sebenarnya kita sebagai pengajar harus tahu mengendalikan diri. Bagaimana kita tetap mengendalikan diri berpuasa sambil melaksanakan tugas juga sebagai pengajar. Mungkin ada beberapa hal yang perlu dikurangi, mungkin terlalu bersukaria biasanya kan kalau anak-anak mahasiswa biasa, maka dalam bulan Ramadan ini kita batasi kegiatan-kegiatan seperti itu, lebih difokuskan sambil mengajar dan beribadah. Beribadah ya, iya. Jadi dikurangi untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, kita utamakan dulu ibadahnya, karena kegiatan-kegiatan yang lain nanti bisa di luar bulan suci Ramadan. Nah, tadi sudah ada sedikit menyinggung tentang pengendalian diri. Nah, jangan sampai sementara proses perkuliahan karena tidak bisa mengendalikan diri akhirnya bisa menyebabkan beberapa perbuatan yang akhirnya merusak pahala puasa. Nah, kira-kira apa saja itu, Pung? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wala haula wala quwata illa billah aliyul azim. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang perbuatan yang menghapus pahala puasa. Jadi puasanya tetap ada tetapi pahalanya tidak ada, iya. Atau yang didapat hanya lapar dan dahaganya saja. Ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nabi bersabda bahwa ada 5 perbuatan yang menghapus pahala puasa. Yang pertama yaitu al-kasib atau berbohong. Berbohong, berdusta sama. Iya. Atau mungkin layer dalam bahasa Inggris. Ini yang paling banyak kayaknya ini. Yang kedua, ini juga banyak nih, gibah. Menggunjing. Iya, Pak, banyak sekali. Terutamanya di kalangan mahasiswa itu kalau pergi kuliah. Yang ketiga, an-namimah atau mengadu domba. Ya. Yang keempat, al-yaminul gamus atau bersumpah palsu. Yang kelima, an-nabra bis syahwat atau memandang dengan hawa nafsu. Jadi inilah 5 hal yang disampaikan oleh Nabi agar umat Islam yang sedang berpuasa ini betul-betul dihindari, ya. Agar tidak menghapus pahalanya, ya Pak. Mungkin kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, al-kasib
atau berdusta. Iya, iya. Berbohong. Jadi kalau kita buka kamus, berbohong sebenarnya itu berbicara atau menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan faktanya Iya. atau kenyataan. Atau mengurangi Atau melebihkan informasi juga. itu, atau melebihkan. Iya, iya. Misalnya Tuti, saya bilang pria, kan pasti saya berbohong. Ya, berbohong. Itu berarti tidak sesuai fakta. Ha. Atau misalnya kita disuruh membawa 100 barang, kemudian kita bilang 95. Itu kan mengurangi. Ya, itu kan berbohong juga. Atau sebaliknya kita katakan 105. Melebihkan. Jadi ada hal-hal perbuatan yang mengurangi atau melebih-lebihkan. Sering kalau misalnya orang dalam berbicara sering dilebih-lebihkan. Ada orang mengatakan bahwa cerita itu tidak akan berkurang, selalu berlebih. Jadi ini memang diwanti-wanti oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, dia mengatakan hindarilah bohong atau hindari dusta. Mengapa? Karena dusta itu membawa keburukan. Iya. Dan keburukan itu mengantar orang ke neraka. Ya, karena kebohongan yang satu ini akan mengantarkan pada kebohongan-kebohongan berikutnya gitu. Dan untuk mempertahankan agar kelihatannya tidak bohong, maka dia harus berbohong dilanjutkan lagi. Dengan kebohongan terus. Ini berbohong turun temurun. Pada akhirnya dia akan muncul juga. Jadi bohongnya memang luar biasa. Kemudian Allah mengatakan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang berbohong atau yang berdusta dan orang yang banyak dosanya. Ya, banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran, banyak sekali yang berbicara atau membahas tentang bohong ini atau tentang dusta ini. Banyak yang mengancam. Pokoknya ayat-ayat itu selalu berharap agar orang tidak berbohong atau tidak berdusta. Nabi juga, hadis Nabi juga banyak sekali hadis Nabi yang memperingatkan orang yang berbohong, peringatkan tentang hukumannya. Ada yang malah katanya orang pembohong nanti di hari kemudian itu mulutnya dirobek dan sebagainya. Kemudian Nabi juga mengatakan di dalam sabdanya, akhlak yang paling dibenci itu tidak ada yang paling dibenci kecuali berbohong. Yang paling dibenci juga yang lain, tapi paling dibenci. Nah, timbul pertanyaan, mengapa Nabi sangat membenci pembohong? Ya, padahal kan kalau orang-orang sekarang lihatnya kebohongan sederhana, bohongi saja dulu deh untuk menyelamatkan diri sementara. Padahal nanti ada dia disingkat. Iya, padahal ternyata ini kebohongan yang paling salah satu dosa yang paling dibenci. Yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelihatan sederhana tapi paling dibenci. Mengapa dia mengatakan bahwa bohong itu adalah pangkal semua kejahatan. Dari segala dosa. Semua kejahatan. Berbohong itu akan memunculkan lagi kejahatan-kejahatan yang lain, seperti menipu. Malah sekarang kalau misalnya di kampus ya plagiat. Ini buat skripsi, plagiat sebenarnya itu bohongnya orang, tapi secara tertulis. Menipu juga. Ini yang banyak dilakukan sama mahasiswa. Banyak seperti itu. Tetapi nanti akan ada bohong yang diisingkan dalam keadaan tertentu. Yang bagaimana itu, Pak? Ya. Yang diisingkan dalam keadaan tertentu itu yang pertama, ini juga sesuai hadis Nabi. Yang pertama, pada saat perang. Jadi laki-laki, benar-benar dikatakan itu laki-laki pada saat perang, dia pasti berbohong. Tidak mungkin dia akan mengatakan kepada musuh kalau misalnya dia tertangkap, begini strateginya. Menjaga kerahasiaan. Kukira, saya pikir tadi Pak berbohong pada saat perang itu ada musuh datang pura-pura mati. Kemudian bisa juga dihubungkan misalnya menyelamatkan orang. Ada orang yang mau dibunuh, misalnya Tuti melihat, tapi ditanya sama orang yang mencarinya, bilang saya tidak lihat. Pada lihat. Demi menjaga keselamatan orang. Berikutnya mendamaikan orang. Bagaimana itu, Pak? Ada 2 orang yang berselisih, Sipahan. Sepertinya sulit untuk berdamai.
Maka muncullah orang ketiga Dijembatani. dijembatani. Yang ketiga ini datang kepada si A, misalnya si A. Oh, sebenarnya si B itu sudah mau bicara sama kamu, cuma dia merasa malu karena takut jangan sampai dia tidak diomong atau tidak apa. Padahal si B tidak pernah bilang begitu. Iya, iya. Maka sebaliknya kemudian lagi ini pergi lagi ke Si B. A, si B-nya. Kata-kata itu juga sampaikan sebenarnya si A itu sudah mau Berdamai, tapi dia merasa malu jangan sampai katanya si B tidak mau. Si A tidak mau. Jadi akhirnya lama kelamaan kemudian dipertemukan. Akhirnya bicara seperti itu. Padahal awalnya ini bohong. Ya, tidak ada yang bilang mau damai. Ya, tapi diizinkan. Oke. Diizinkan yang seperti ini. Yang ketiga, menyenangkan pasangan. Ini untuk yang orang berkeluarga, suami istri, menyenangkan pasangan. Misalnya istri menyiapkan makanan, sayur lah misalnya. Ya. Sayurnya itu mungkin terlalu asin, tapi istrinya tanya ke suaminya, Bang atau Mas atau apa atau Daeng, bagaimana rasa sayurnya? Suaminya bilang, wah ini bagus ini, mantap. Padahal asin sekali. Cuma katanya kalau buat kembali kurangi garamnya sedikit. Mengkritik secara halus. Sebenarnya ini dia sudah senang, walaupun Iya. jadi sehingga karena katanya perempuan mudah tersinggung perasaan. Itu seperti atau dia memakai makeup atau pakaian yang terlalu norak. Ditanya sama suaminya, kan dia mau ke pengantin, Bang bagaimana nih pakaian? Pak, mantap itu pakaian. Tapi mana ada orang di kampung yang pakai seperti ini. Ya, dia agar begini, kata-katanya agar suaminya merasa istrinya merasa senang. Cuma mungkin di akhirnya dikatakan, nah kalau pulang nanti dari pesta itu pakaian disimpan-simpan jangan sembarangan pakai, simpan saja. Padahal tujuannya, wah ini terlalu tidak, norak. iya. Tidak pas, jadi suruh Tidak simpan pas, saja tidak nanti. pas. Jadi, itu diberi ini berdasarkan hadis Nabi, kita bisa berbohong kalau seperti itu. Seperti itu. Tapi memang ini problem sekali ini kalau masalah berbohong. Kadang-kadang sekarang dianggap remeh. Iya. Dianggap remeh. Banyak yang anggap remeh. Contoh saja, mungkin mau kuliah, ditelepon sama tanya saja. Anggaplah Ida di mana sekarang? OTW. Bahasa yang paling tidak bisa dipercaya. OTW. Ini sudah jam kuliah nih, dibilang OTW. Jadi Padahal OTW-nya baru OTW kamar mandi. Betul. Apakah di kamar mandi atau bagaimana? Nah, kemudian bentuk cara berbohong sekarang semakin canggih. Yang pertama lisan. Iya. Secara lisan. Menyampaikan sesuatu secara lisan. Bisa berbohong. Bisa berbohong. Dengan gampang, mungkin merasa tidak berdosa. Mungkin karena sudah terlalu terbiasa. Terbiasa diwajarkan kebohongan ini. Malah memang dalam hadis orang yang sering berbohong dan terbiasa dengan kebohongannya oleh Allah ditulis sebagai pembohong. Sudah dicap sebagai pembohong ini. Demikian juga sebaliknya. Orang yang berkata jujur dan selalu dalam kebiasaan jujur ditulis juga sebagai orang yang sidik, jujur. Orang jujur. Yang kedua, cara berbohong tertulis. Ini mungkin di kampus ini banyak. Tugas-tugas menyalin punya temannya. Dibilang karyanya. Tidak apa-apa disalin, tapi tulis di situ. Karyanya ini. Aduh. Karya ini banyak yang tertulis seperti tadi yang plagiat itu di samping dia secara etika melanggar juga secara hukum. Berdosa hukum, juga. Ya, berdosa. Yang ketiga bisa perilaku. Bagaimana itu Pak perilaku berbohong? Misalnya sebenarnya dia tidak sakit, tapi dia pura-pura sakit. Iya. Ya. Pura-pura sakit, sok lemes mi. Ya. Karena mungkin ada yang dia hindari. Ada takut disuruh misalnya di rumahnya, mungkin ada disuruh, giliran saya ini nanti lagi pergi ambil sesuatu di sini. Merasa lemas atau pura-pura demam atau apa saja. Bisa perilaku itu, atau kadang-kadang orang pura-pura tidak tahu. Pura-pura. Ada misalnya orang yang bertanya, sebenarnya orang membutuhkan itu mungkin karena jengkel atau kepada orang itu. Dia bilang, maaf saya tidak tahu. Padahal tahu. Iya. Seharusnya itu tidak boleh seperti itu. Itu kan berdosa. Ada orang yang pernah bertanya, bagaimana itu
orang yang membuat tertawa orang lain atau kaum dengan berbohong. Nah, iya banyak yang sering Betul, lakukan betul. ini. Ada orang yang bertanya ke Nabi itu, malah Nabi mengatakan itu haram itu. Tidak boleh nih, Bung. Malah dia bilang celaka dia, celaka. Tidak boleh katanya, tapi jangan yang kata-kata atau apa yang berbohong. Artinya bagaimana misalnya dia pelawak membuat suasana itu lucu, tapi jangan berbohong. Tanpa kebohongan, iya. Oh iya, bisa mungkin dari gerakannya mungkin apalagi kalau berbohong dengan merendahkan temannya. Nah, itu sudah dilarang itu, dilarang. Jelas hadisnya dari Nabi. Jadi jadi itu beberapa hal mengapa Nabi mengatakan bahwa hindari sekali ini, karena dia banyak efek, banyak dampak kepada. Apalagi terutama lagi misalnya sering orang di rumah dari anak kecil sebenarnya sudah dibiasakan. Biasakan berbohong. Misalnya begini, ada orang di rumah mungkin ibunya ada tamu mau datang, mungkin ibunya ini tidak mau menemui itu tamu, dia bilang sama anaknya, Tidak ada mamanya di dalam. kalau datang nanti tamu bilang nak, tanya ada mama, bilang tidak ada. Tidak ada. Tapi anaknya juga pintar, ada tamu datang dia bilang, mama aku tadi bilang kalau ada tamu bilang tidak ada, padahal ada di dalam. Anak-anak kan belum terbiasa bohong. Iya, tapi sebenarnya itu apa? Ajaran yang salah dari sejak kecil membiasakan anak-anak untuk berbohong. Seharusnya anak-anak diajar secara bertanggung jawab, secara jujur. Kesalahan apapun juga silakan jujur saja, kan tidak apa. Dengan orang tua kan bisa membina. Ini banyak sekali efeknya kalau orang selalu berbohong. Malah termasuk ciri orang munafik. Ada hadis Nabi mengatakan tanda-tanda orang munafik 3. Ada 3. Kalau berbicara, Dia berdusta. Kalau berjanji, Dia ingkar. Ingat itu. Kalau berjanji jangan ingkar. Yang ketiga, Dipercaya. kalau dia diberi amanah, Dia hianat. Jadi nomor 1 pembohong. Jadi memang di baris pertama di itu. baris pertama. Jadi penekanannya kepada Nabi. Banyak efeknya, banyak. Bisa orang sulit mendapat kepercayaan kepada apa? Untuk mendapatkan pekerjaan pada suatu instansi ataukah perusahaan, karena dia sudah diketahui bahwa dia pembohong. Iya. Karena pengalaman orang bekerja di perusahaan asing, saya pernah juga dulu di Japan International Cooperation Agency (JICA). Ada 2 yang diharapkan. Pertama, etos kerja. Yang kedua, jujur. Kejujuran. Jadi berarti jangan berbohong. Salah satunya kalau langgar ini oke, selesai. Dia tidak akan. 2 yang paling utama, salah satu yang dilanggar itu sudah tidak di. Saya sudah lihat seperti itu. Padahal sudah ketahuan berbohong, sudah langsung finish. Pokoknya katakan today you must out. Wah. Ya itu kan di orang luar, Pung. Di sini di Prima kita juga punya oh ya, falsafah. Iya, falsafahnya ya. Falsafahnya itu sangat tepat. Yang pertama falsafah kita kan jujur. Jujur yang pertama juga. Jadi lawannya bohong. Lempu. Lempu, ya. Harus jujur. Yang kedua, maca. Cerdas. Cerdasnya. Malah sebenarnya itu falsafah itu bersambung dari pesan penerima Galatung. Baik saya bacakan aslinya di Lontara. Iya, Pung. Nareko meloko pile arumatua atau pemimpin file malampu na maca mabasan na warani. Itulah yang diurut menjadi 4. Itu pesannya waktu akhir hidupnya beliau. Jadi kalau mau memilih pemimpin, pilihlah yang jujur dan pintar, dan cerdas. Cerdas, cerdas. Dermawan dan berani. Jadi kita hubungkan dengan bohong ini yang pertama kita ini. Pokoknya ini juga saya selalu dengungkan kepada bahwa cermati betul, hayati betul ini falsafah ini. Kejujuran memang selalu yang paling utama di baik itu di luar maupun di dalam apa-apa kita. yang di falsafah ini dia sangat sangat cocok dengan agama kita. Agama Islam sangat cocok. Nabi selalu menganjurkan juga kejujuran. Berlaku jujurlah, berkelujurlah kepada hambamu. Kepada dulu masih ada hamba, sekarang kan sudah tidak ada. Jadi kepada orang kecil pun kita harus berlaku jujur. Kalau ada orang, biar kepada orang yang melahirkan dia berbohong, jangan harap apalagi kepada orang lain. Iya. Ibunya lagi jadi Ibunya bohongi. Apalagi kalau ya hanya anunya sudah.
Sudah tidak ini. Di banyak sekali. Malah kalau di orang yang berbohong itu dia akan masuk neraka tadi, mengantarkan ke neraka. Ya, bohongan. Yang kedua, sulit mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, rezeki tidak berkah. Karena hasil dari kebohongan. Iya, karena selalu dalam hati ini sebenarnya ini. Saya menipu orang ini, saya berbohong ini. Kemudian mungkin sulit juga mendapatkan teman. Kalau sudah diketahui, wah hati-hati. Ini bahaya itu. Itu berteman nanti kita juga yang dibohongi. Iya. Saya katakan tadi, kalau ibunya sudah dibohongi, apalagi kalau cuma saudaranya, temannya, apalagi kalau orang baru, nah sudah. Karena apa? Ada juga orang yang memang mungkin merasa apa ini? Merasa kebohongan sudah menjadi bagian dari dirinya. Itulah tadi hadis Nabi bahwa kalau sudah kebohongan menjadi kebiasaan itu sudah dicap oleh Allah si pembohong. Kalau orang sudah dicap oleh Allah si pembohong, susah, sudah susah orang yang seperti itu. Ini masalah bohong ini sebenarnya sangat panjang pembahasannya, tapi karena waktu kita bahas sih, baiklah kita masuk kepada yang kedua. Ini juga banyak nih. Masalah menggunjing gibah. Menggibah ya. Tadi kan berbohong. Kalau gibah biasanya kita tahu itu benar. Ya, berkata yang sebenarnya tapi termasuk dosa juga. Kalau hadis Nabi mengatakan bergibah itu kalau kamu menceritakan keburukan saudaramu dan dia tidak rela. Ada kata dia tidak rela. Tapi siapa sih orang mau rela? Ya, keburukannya dicerita pun. Maka itu gibah. Gibah namanya. Tetapi kalau yang ku ceritakan itu tidak ada benarnya, itu fitnah. Jadi dua hal ini, bergibah. Ini juga bergibah sering biasa saja orang bercerita. Sering bercerita. Tanpa sadar pun dia lakukan. Malah kita menurut para ulama, kalau misalnya ada orang yang bergibah dan kamu tidak bisa melarangnya, jauhi. Karena kalau kamu ikut di situ, kamu juga termasuk. Nah juga iya. Termasuk. Cuma mendengar saja, tapi mapatongan dilalangatin pun. Hanya persoalannya sekarang kalau anak-anak muda sudah kumpul, jangan anak muda, orang tua sudah kumpul. Biasanya itu cerita lancar. Susah dihindari. Ya. Pokoknya susah. Kalau ibu-ibu di acara di kampung kupas bawang, kupas aib tetangga juga. Kupas aib tetangga. Ada memang yang tidak bisa merasa diam. Tapi Al-Ghazali mengatakan bahwa untuk menghindari ghibah, usahakan sibukkan dirimu dengan hal-hal yang baik. Tapi itu mungkin memang tidak selalu benar seperti tadi kau katakan. Ibu-ibu kupas-kupasan ada hal baik nih. Hal baik, sibuk juga. Sibuk juga mulutnya. Jadi mungkin menurut Al-Ghazali, bagaimana mulutmu itu sibuk dengan hal-hal yang baik. Iya. Karena orang yang berghibah itu biasanya yang tidak mempunyai kesibukan. Oleh itu tidak mempunyai kesibukan, mungkin ambil hal-hal yang baik atau pergi saja tidur. Iya. Aman. Lebih aman. Karena kalau kita lihat dalam fakta kita, apalagi kita di kampus ini, ya bisa saja. Mungkin kamu bisa mengadakan survei kepada kelompok-kelompok mahasiswa, apakah dia sedang studi klub atau sedang belajar, apalagi kalau sedang biasa-biasa saja. Mungkin bisa direkam bagaimana bercerita, apa untuk melihat ini bagaimana sebenarnya sih orang sebenarnya sudah berghibah, dia tidak merasa. Ada yang bilang, Pak, memang itu benar, iya betul benar, tapi itu sudah ada hukum bahwa itu haram. Sudah ada hukum bahwa berghibah itu. Tapi tadi hadis Nabi, kalau menceritakan saudaramu dan dia tidak rela, apalagi kalau bukan yang benar, itu sudah fitnah itu. Itu luar biasa dosanya. Sehingga selalu dianjurkan bagaimana caranya agar jangan kamu berghibah. Mungkin juga bisa saling mengingatkan. Atau kalau memang sudah saya kan bukan juga orang di bars atau apa. Tapi saya biasanya kalau sudah gibahnya itu terlalu berusaha mengalihkan. Iya. Saya langsung apa saja saya. Biasa juga terbawa Kipung. Itu bisa mengalihkan. Biasa kan saya memang begini kalau ada cowok yang cerita seperti itu. Saya dengar ini sudah bergibah nih. Saya bilang saya tahu yang kau ceritakan itu.
kau cerita siapa yang dulu melamar. Itu kan sebenarnya tujuan saya sebenarnya itu mengalihkan. Iya. Mengalihkan agar jangan dia asik dengan gibah itu secara terus menerus. Walaupun beberapa ulama seperti Imam Nawawi itu mengisingkan ada gibah. Oh, ada yang Ada yang disingkan. Misalnya menjadi saksi di pengadilan. Oh iya iya. Itu kan dia harus Berbicara. karena kalau tidak saja kan dia berbohong. Iya iya. Antara gibah dan Apalagi kalau berdusta. Islam ada Quran atau ada kalau yang agama lain bagaimana. Sehingga dan memang harus jujur. Jadi walaupun misalnya mungkin misalnya bosnya atau kepalanya yang duduk di kursi persakitan dia menjadi saksi. Apapun yang dia tahu tentang bosnya dia harus berbicara. Walaupun itu tidak disukai. Ya, keburukan Keburukan, yang ya, pasti. tidak rela pasti Iya, tidak orangnya. rela. Biasanya kan ada saksi yang memberatkannya seperti itu, harus jujur. Harus jujur. Iya, Dan iya. itu diisingkan. Yang kedua kejujuran tentang mencari pasangan. Misalnya mau melamar. Iya. Jadi kalau misalnya datang melamar kepada perempuan dan pihak perempuan bertanya kepada orang yang melamar itu. Harus jujur. Kan dia tidak tahu. Tidak sama ke sekarang. Dia tidak tahu. Harus jujur. Misalnya bertanyakan bahwa siapa sih ini, siapa ibu ayahnya, bagaimana perilakunya. Tapi sekarang biasanya langsung tanya apa pekerjaannya. Berapa gajinya? Gajinya. Tapi kalau memang hal itu dipertanyakan dia harus jujur. Oh kalau misalnya kemanakan saya ini begini harus dia jujur. Kalau ada kekurangannya, dia jujur saja. Karena Jadi lebih parah kalau sudah berumah tangga lantas muncul baru, itu. iya. Mungkin lebih parah. Mungkin sudah semua orang sibuk menikahkan, pesta, banyak pengeluaran, akhirnya tidak langgeng juga. Itu kan Karena lebih parah. disembunyikan. Jadi sebenarnya di situ positifnya. Jadi ini Demikian juga misalnya perempuan. iya. Sehingga dulu sini adat di sini kalau mau pergi melamar dulu kan ada beberapa tahapan. Manu-manu. Manu-manu. Itu sebenarnya untuk mencari tahu bagaimana sih ini, dan itu kalau keluarganya biasanya dijelaskan seperti ini. Itu. Ya, termasuk bergibah tapi Ya, diperbolehkan. Karena Iya, membicarakan keburukannya. Dan mungkin itu yang diceritakan tidak rela kalau didengar. Iya. Eh, Tapi harus dibuka iya. ya. Yang ketiga bisa bergibah dengan menceritakan kejahatan dan keburukan orang tertentu agar orang lain tidak melakukan. Dalam Al-Quran sendiri ada diceritakan tentang Fir'aun. Fir'aun, Oh, iya. Abu Lahab. Abu Lahab, Iya, iya. banyak sekali di samping itu banyak juga orang-orang iya. diceritakan. Itu sebenarnya menjadi contoh kepada kita agar ini jangan dilakukan. Dihindari. Iya. Dan itu seperti Firaun kan sudah tidak mungkin berubah, dia kan sudah mati. Jadi bisa diambil contoh-contoh orang yang sudah mati. Jadi Karena tidak mungkin, pelajaran saja. pelajaran tidak mungkin berubah. Tetapi kalau orangnya itu masih hidup, jangan dulu diambil Ya. contoh. Siapa tahu masih siapa tahu, berubah. Iya. Dan kita berharap agar ada yang menasihati bisa berubah. Itu banyak sekali cerita-cerita raja kejam diceritakan di Al-Quran, dan bisa menjadi contoh kepada kita semua bahwa hal-hal seperti ini jangan diikuti karena itu akan mendatangkan malapetaka, malapetaka kepada kita. Jadi tapi semua sama dengan tadi dalam bahwa ini semua hukumnya haram bergibah kecuali tadi sama dengan berdusta tadi ada yang diperbolehkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengadu domba atau namimah. Nah, ini juga sifat yang haram dan ini bisa membawa celaka. Iya. Tadi ada yang mendamaikan pakai jembatan, ini ada yang menghancurkan juga. Ya sama dengan yang lain, sebenarnya dia punya tujuan. Orang yang berbohong itu punya tujuan untuk kepentingan pribadi. Sama juga dengan orang yang mendamaikan tadi, misalnya itu kan mau beramal, mau melihat semua berkumpul lagi bersama teman-temannya. Demikian juga yang ini. Adu domba. Iya, adu domba. Dia ingin membuat orang bermusuhan
Tapi ada maksud tertentu di situ, pasti ada maksud. Iya, punya tujuan tersendiri. Tujuan tersendiri. Mungkin ada sesuatu yang dia inginkan di situ, tapi tidak ada cara sehingga dia mengadu domba. Diputar balik kadang. Sebenarnya mengadu domba itu sudah campur-campur situ. Dia berbohong, dia bergibah, iya, memfitnah, macam-macam. Semua sifat-sifat jelek, akhlak jelek banyak bercampur baur di situ. Tapi dengan suatu tujuan mendapat keuntungan. Tapi ini sangat bahaya karena bisa saudara pecah, bisa satu kampung pecah, malah bisa ke negara karena adu domba. Iya. Belanda kan dulu juga iya. divide et impera. Awalnya Adu domba, pecahkan dia, adu domba, iya. pecahkan, udah dikuasai. Iya. Jadi mengapa sifat-sifat ini yang 5 ini dibenci? Mengapa juga memang mengurangi pahala puasa? Sebenarnya orang yang seperti itu sama saja dengan orang yang tidak berpuasa. Iya, sudah. Iya. Berdosa. Iya. Berpuasa kan untuk apa, la'allakum tattaqun di surah Al-Baqarah 183. Jadi harus bertakwa. Iya. Kalau orang yang melakukan seperti ini tadi, mulai dari berbohong, gibah, adu domba, ini sudah tidak bertakwa. Jadi pantas memang kalau tidak ada Iya. pahalanya, tidak ada pahalanya. Jadi yang didapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Jadi ini ya hal-hal sepertinya yang apa ini, jangan dihindari. Mungkin ada keadaan-keadaan tertentu, ya banyak sekali. Karena mengadu domba kebalikannya tadi yang mendamaikan. Dia mencarikan kejelekan si A ke si B dan sebaliknya, akhirnya terjadi perpecahan. Perpecahan. Kemudian yang keempat, al-yaminul gamus, itu sumpah palsu. Ini juga bahaya. Kadang-kadang ini kan kalau kita orang Islam bersumpah kan selalu demi Allah. Mungkin juga pertama dia bersumpah bukan demi Allah, itu kan sudah apa? Mungkin musyrik kecil lah namanya tersebut. Dan ini terutama sumpah palsu paling berbahaya karena akan memenangkan yang salah mengalahkan yang benar. Misalnya di pengadilan. Iya. Dia membuat sumpah palsu, bisa orang yang salah ini dimenangkan oleh hakim dan yang benar tidak. Percaya sama sumpahnya. Iya, percaya sama sumpahnya. Untuk kalau itu masih kecil, kalau sudah skopnya sudah luas, besar. Iya, bisa. Jadi mengganggu kehidupan masyarakat. Karena ada orang-orang ya seperti ini juga biasanya dia ingin mendapatkan keuntungan. Misalnya dipanggil sebagai saksi, tapi dengan catatan kau harus sebut seperti ini. Dibayar. Iya. Bikin sumpah palsu. Apa ini mencari keuntungan tersendiri dan mencelakai orang yang benar. Orang yang benar banyak. Mungkin kita bisa lihat bagaimana proses-proses pengadilan di negara kita atau apa saja bisa kita lihat. Apakah mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat yang paling tinggi. Kita ini sering berdusta versi besar-besaran. Ini sebenarnya ini sifat-sifatnya ada saling berkesinambungan ya, sama ada semua sifat yang menjadi munafik. Padahal itu Allah mengancam itu orang-orang munafik itu luar biasa. Allah berfirman, innal munafiquna fid darkil falin. Sesungguhnya orang-orang munafik itu neraka. Keraknya neraka. Kalau kerak kan paling bawah. Iya. Ya banyak yang menyangkut masalah munafik ini. Tapi ya, kalau orang yang seperti ini tidak peduli mau disebut munafik bersebut tidak peduli, yang penting mendapatkan keuntungannya saja. Itulah sehingga memang sebenarnya sudah orang walaupun berpuasa sebenarnya sudah tidak berpuasa orang yang seperti ini. Jadi Nabi mengatakan hindari semua ini. Kemudian yang terakhir yang kelima yaitu an-nabra bis syahwat, yang memandang dengan syahwat. Jadi malah katanya kalau orang dulu berpuasa itu dia masuk dalam kelambu. Iya, sering pun saya dengar begitu. Saya masih dengar cerita dari nenek saya dulu. Apalagi saya ceritakan juga kepada anak saya, kepada cucu saya seperti itu. Apa tujuannya? Agar apa nih? Menghindari pandangan. Apalagi kalau sudah 10 malam terakhir dia mesti saja itikaf. Kemudian paling dia bilang mengaji saja situ, tidur. Karena itu tadi dia sangat takut kepada pandangan-pandangan itu. Walaupun pada waktu itu tidak seperti sekarang, lebih modern lagi sekarang.
banyak hal-hal yang bisa membuat orang dibuka saja di YouTube, di mana pokoknya. Biarpun masuk ke lampu pun kalau ikut HP-nya. Iya, biarpun masuk ke lampu. Saya pernah semacam berceramah lah, mengatakan bahwa ini kau mau cari orang yang paling alim di dunia ada di sini. Tapi kau mau cari orang yang paling bejat ada juga. Jadi tinggal bagaimana kita secara bijak. Apalagi sekarang media sosial, hoax gampang sekali tersebar. Gampang sekali. Malah ada orang yang berceramah justru hoax itu yang diceramahkan. Iya. Jadi betul-betul sekarang dalam zaman yang serba maju ini betul-betul kita arif dan bijaksana melihat apa yang ada di media sosial ini. Di media sosial ini banyak sekali. Sehingga orang bisa berhubungan dengan kelima hal ini tadi. Jadi kesimpulannya apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kita ribuan tahun yang lalu perlu dihayati, dicermati, karena persoalan 5 persoalan ini berdusta, bergunjing, sumpah palsu, adu domba, dan ini tadi memandang dengan syahwat, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Karena ada hal-hal sering orang tidak menyadari, mungkin saya tidak menyadari, ternyata saya berbohong nih. Yeah. Saya bergibah ini, saya berbunyi. Tanpa disadari. Iya, tanpa disadari. Walaupun misalnya misalnya saya mengajar, sering kan saya juga memberi contoh tentang, tapi saya meniatkan dalam hati bahwa saya memberi contoh kepada mahasiswa ini agar dihindari. Iya. Sebaliknya kalau misalnya contoh-contoh yang baik agar ini dilakukan. Apakah itu tentang belajar atau tentang perilaku-perilaku yang baik ini, karena memang sebenarnya untuk menerapkan perilaku itu yang lebih baik adalah memberikan contoh. Iya. Kalau hanya teori jangan harus. Jangan. Tapi memang tantangan sekarang terutama anak-anak, sebenarnya saya juga menyampaikan bahwa tantangan yang paling besar itu kepada orang tua. Tidak bisa anak-anak sekarang dipisahkan dengan HP-nya. Tidak bisa. Mengapa? Karena di situ banyak pelajaran. Tapi di sisi lain ada juga di baliknya itu. Hanya bagaimana memberi kesadaran kepada anak-anak. Walau ada juga yang mengatakan, wah, susah sekali Pak. Saya bilang, memang itu susah sekali. Susah sekali, apalagi kalau seorang guru mengatakan seperti itu, saya sangat tidak setuju. Tugas kita untuk menyampaikan. Mungkin cari strategi, cari metode. Jangan bosan menyampaikan. Yang bosan-bosan menyampaikan. Mungkin bulan Ramadan ini, kesempatan seperti ini dipergunakan lagi untuk memberi nasihat kepada semua, terutama kepada diri kita. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita bicarakan atau diskusikan pada saat ini bisa bermanfaat, terutama kepada diri pribadi saya, agar kita berpuasa tetap ada pahalanya yang sampai tercapai. Iya. Saya kira dari saya sampai di sini bisa. Oke, ya itu tadi yang sudah disampaikan oleh Gurunda tentang apa-apa saja perbuatan yang bisa menghapus pahala puasa. Jadi ini tidak membatalkan puasa, tapi pahalanya hilang. Nah, jadi akan berubah ini, bukan lagi mah puasa tapi mah perang saja. Rugi sekali ya, sudah capek-capek, haus, lapar, ternyata tidak ada pahalanya. Bukan puasa tapi menahan saja. Menahan saja. Iya, baik, yang disampaikan oleh Gurunda tadi bisa diterapkan oleh para pemirsa sekalian, utamanya rekan-rekan mahasiswa yang juga berpuasa sembari berkuliah ya. Dibatasi dirinya, dibatasi pergaulannya dengan cerita-cerita, perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus pahala puasa. Ya, terima kasih kepada Gurunda atas apa yang telah disampaikan, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang masih setia menyaksikan podcast-podcast dari Prima Edutainment. Jangan kemana-mana, karena di episode selanjutnya kita akan membahas tentang zakat ya. Karena sudah menjelang Idul Fitri, nantinya di episode selanjutnya kita bahas tentang zakat bersama narasumber yang tentunya ahli juga di bidangnya. Ya, terima kasih untuk seluruh pemirsa. Ya, saya Tuti. Jangan lupa subscribe, like, dan
terus ikuti channel YouTube Prima Edutainment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.